Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Fitra, kali ini kelas 8 ya, kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita awali dan baca surah Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, untuk anak-anakku sekalian kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan untuk menghadapi penilaian akhir semester kali ini, Pak Fitra akan memberikan rank-rankan ya. Tentunya kalian harus mencatat, jangan sampai nanti salah ya. Kalau keliru malah kacau ya. Sampai keliru nanti bisa tidak tahu ya apa yang harus dipelajari. Ini memudahkan kalian untuk mempelajari apa saja yang nanti akan keluar di dalam tes nanti ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, untuk yang pertama yang harus kalian pelajari adalah oke ya, harus kalian pelajari adalah model-model gambar ya. Model-model gambar itu ada yang eh, dua dimensi, ada yang tiga dimensi ya. Terus kemudian ada yang model gambar itu berasal dari flora, ada yang berasal dari fauna, kemudian ada juga dari alam sekitar kita, atau model itu juga bisa keluar dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu harus kalian pelajari. Kemudian prinsip-prinsip dalam menggambar, ada proporsi, ada simetri, ada kesatuan, ada keseimbangan ya. Itu harus kalian pelajari. Proporsi itu apa? Proporsi ya kayak misalnya perbandingan antara satu bagian terhadap bagian tertentu. Misalnya sampai mau menggambar mobil, terus kemudian rodanya terlalu besar, lebih besar dari mobil. Nah, ini proporsinya kurang tepat ya. Kemudian misalnya simetris antara ini berhubungan dengan komposisi. Simetris atau enggak? Misalnya antara ini lembar kertas Anda untuk menggambar antara kanan dan kiri ini podo kok enggak podo, bukan simetris atau asimetris komposisinya. Kalau sama kanan kirinya misalnya kini bundur siji, kini bundur siji, kini ono gambar apa itu persegi di sampingnya juga persegi. Ini juga harus kalian pelajari ya. Itu kemudian yang kedua, ketiga ya. Yang ketiga adalah teknik menggambar. Teknik menggambar itu banyak sekali, ada teknik pointilis, ada yang teknik akuarel, sapuan tipis, ada yang plakat, sapuan tebal, ada yang teknik blok, pakai blok silhut positif atau silhut negatif. Jadi kalau di blok itu pakai silhut positif, kalau di bloknya backgroundnya silhutnya negatif. Kemudian ada yang pakai arsir, ada yang titik-titik itu pointilis, ada yang teknik apa, spray gun dan macam-macam. Itu harus kalian pelajari ya untuk kelas 2. Kemudian selanjutnya adalah unsur-unsur dalam menggambar. Unsur itu dalam menggambar itu, apa yang gambar itu kan mewujudkan satu benda. Mewujudkan satu benda itu mulai titik, titik ketika disambung-sambung akan menjadi garis, garis disambung-sambung akan menjadi bidang, bidang disambung-sambung akan menjadi satu bentuk ya. Ada juga yang berhubungan dengan gelap terang. Nek gambar ketutupan cahaya dari samping, maka bagian samping sini agak gelap. Ini berhubungan tentang gelap terang. Ada juga gambar itu memang berhubungan dengan warna ya. Namun terkadang itu untuk warna itu memang tidak bisa mewakili satu unsur, tetapi masuk dalam kategori unsur dalam menggambar. Jadi kalau udah ada warnanya, itu orang akan lebih mudah untuk membedakan. Oh ini daun, oh ini daun kering, oh ini daun apa itu segar dan sebagainya. Yang sesuai dengan kebiasaan bahwa daun itu warnanya hijau, nek dia segar warna hijau, tapi kalau sudah kering agak coklat dan sebagainya. Itu warna nanti akan menentukan juga unsur-unsur dalam menggambar. Kemudian selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam menggambar model, itu kalian harus pelajari. Kemudian teknik ya, teknik menggambar tadi sudah saya jelaskan ya. Bisa nggak ketika menggunakan teknik dusel? Teknik dusel itu
misalnya kita menggunakan serbuk, ya, menggunakan serbuk kemudian kita dusul menggunakan kapas. Sebenarnya ada alat khusus yang terjual bebas, dia terbuat dari kertas yang agak agak apa ya, agak lunak gitu dan bentuknya sudah seperti pensil. Jadi bisa untuk dusel kayak gitu. Nanti bisa diusek-usek gitu ya. Pokoknya dusel, didusel-dusel gitu lah ya, diputar-putar gitu ya. Untuk dusel. Selanjutnya adalah alat-alat atau alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model ya. Itu harus kalian pelajari. Terus prinsip tadi sudah, kemudian tentang menggambar model langsung dan tidak langsung. Menggambar model langsung dan tidak langsung itu akan berhubungan dengan apa ya? Dengan model yang kita akan gambar. Model itu ya maksudnya apa yang akan kita gambar, apa yang akan kita tiru. Kalau dia itu langsung manusia berarti objeknya langsung. Tapi kalau dia itu pengen gambar misalnya pemandangan dan dia tidak berhadapan dengan pemandangan, dia hanya melihat foto, maka itu objeknya objek-objek yang tidak langsung. Jadi gambar langsung dihadapkan dengan bendanya, itu namanya gambar langsung. Selanjutnya teknik sudah, kemudian teknik sudah, kemudian tentang pengertian menggambar model, menggambar ilustrasi, pengertian menggambar digital dan menggambar manual. Gambar manual ya sangger ya ini gambar nganggo tangan gitu. Kalau gambar digital itu bisa menggunakan fasilitas-fasilitas. Misalnya bisa menggunakan Google SketchUp, bisa menggunakan komputer dan lain sebagainya, itu menggunakan digital. Terus selanjutnya adalah tujuan gambar ilustrasi ya, tujuan gambar ilustrasi Gyopo. Kan kalian ketika melihat buku, satu buku misalnya buku seni budaya, buku bahasa Jawa, di depan ini bisa ada gambar-gambar ya, gambar-gambar di depan, gambar cover ini ya, itu mengilustrasikan isi dari gambar di dalamnya. Kalau depannya ini ada tulisan Arab-Arabnya, itu ada tulisan Arab, ada gambar onta, ada gambar masjid dan lain sebagainya, itu biasanya akan berhubungan dengan bahasa dan berhubungan dengan agama. Itu jadi eh, gambar ilustrasi itu memiliki salah satu tujuannya adalah menjelaskan ya, menjelaskan apa yang ada di dalam buku itu. Maka terkadang ketika ada satu cerita itu mesti ada gambar ilustrasi, dan gambar ilustrasi itu harus selalu berhubungan dengan deskripsi. Misalnya aku menangis misalnya gitu ya, tetapi gambarnya tertawa, ini tidak nyambung. Jadi harus dibuat gambar eh, menggambar orang menangis, jadi harus ada hubungannya. Sekarang pertemuannya, sekarang pertarungan antara macan dengan monyet gitu ya. Tapi yang datang malah justru katak sama ular, itu enggak masuk akal gitu. Jadi eh, gambar ilustrasi itu memang harus disesuaikan dengan deskripsi. Oke anak-anakku sekalian, terus contoh-contoh gambar ilustrasi macam-macam ya. Ono gambar cover, ono gambar kartun, ono gambar komik, ono yo macam-macam. Ono vignette. Vignette itu apa vignette? Misalnya ketika kita memiliki, nah ini ya, ada artikel di belakang, kemudian di sini masih ada ruang kosong. Piye caranya ben lebih manis satu ini. Kadang vignette ini ya, vignette ini selalu dibuat mesti ono hubungannya karo isi artikel itu, walaupun dia tidak berupa gambar asli, tidak. Vignette itu ya kayak hiasan-hiasan ngawur gitu ya, seperti doodle itu atau gambar itu ya, tetapi ada berhubungan dengan kesenian. Kalau misalnya seni musik, ya akan ada gambar gitar, krowak dan lain sebagainya. Tidak persis gitar, tetapi mirip-mirip kalau gitar, ono senari, ono apa ya, kayak makan kan ono tulis digabung-gabungnya template-template gitu ya. Itu vignette. Jadi kalian harus tahu itu ya. Pelajari juga tadi ya, kartun, komik, terus gambar-gambar cover gitu, itu harus kalian pelajari.
Kemudian selanjutnya adalah wis nomor piro ora ngerti iki mau tekan nomor ya. Tujuan gambar-gambar ilustrasi, ya ono nek gambar cover ya tinggo apa, gambar kartun tinggi apa, janjane grafiknya tinggi apa, karya sastra tinggi apa, gitu ya. Kemudian peralatan yang digunakan, peralatan dan teknik ya, teknik tadi ya, teknik menggambar ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian gambar ilustrasi, oke sudah. Tahapan menggambar ilustrasi itu kalian pelajari juga. Oke, itu untuk seni rupa. Nanti kalau untuk pas penilaian akhir semester Gasal ini hanya eh, hanya berhubungan dengan apa itu berhubungan dengan seni rupa dan seni musik saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan seni tari dan seni teater. Itu hanya sebagai tugas saja kalau kalian mau. Ya, untuk seni musik ya sekarang perlu diperhatikan dan kalian bisa catat, tulis-tulis ya di buku, bisa cari di LKS, di buku-buku yang sudah kami bagikan, kemudian bisa cari atau browsing di internet ya. Selanjutnya adalah tentang seni musik ya. Seni musik itu yang pertama harus kalian pelajari adalah eh, menyanyi berkelompok. Itu macam-macamnya, ada unisono, ada vokal grup, ada band, ada apa ya macam-macam itu harus kalian pelajari ya. Selanjutnya adalah sifat-sifat lagu ya. Bagaimana harus kalian pelajari tentang lagu tradisi seperti apa, lagu Nusantara seperti apa, lagu tradisional maksudnya ya. Lagu tradisional seperti apa, lagu daerah seperti apa, lagu populer seperti apa, lagu hits itu seperti apa. Harus kalian pelajari pengertian-pengertiannya. Kemudian ambitus suara manusia ya. Dulu kan ada kita telah pelajari tentang ambitus suara manusia. Suara manusia itu ada yang laki-laki dan perempuan. Kalau ambitus suara laki-laki itu tenor, bariton, bass. Kalau perempuan adalah sopran, mezzo-sopran, alto. Kalau kita singkat SMA ya, perempuan SMA. Pas perempuan itu kalau SMA itu biasanya laki hit-hitnya, lagi ngecering-ngeceringnya, lagi suka-suka aneh-aneh itu ya untuk perempuan, maka ditulis SMA. Gue ngiling-ngiling kok lah ya, tidak seperti itu, tetapi gue ngiling-ngiling biasanya kalau ngono ya. SMA sopran, mezzo sopran, alto. Nek laki-laki tenor, bariton, bass. Nek sopran, mezzo sopran, alto berarti suara perempuan sopran tertinggi, mezzo sopran suara sedang perempuan, alto yaitu suara rendahnya perempuan. Lah nek tenor, bariton, bass berarti tenor itu suara tinggi laki-laki, bariton itu suara sedangnya laki-laki, dan bass itu suara rendahnya laki-laki. Jadi wong itu suara rendah itu jenenge apa? Alto, nek wong lanang jenenge bass. Suarane bass. Kemudian Anda pelajari juga akustik. Akustik itu biasanya menggunakan alat ya gitar ya, biasanya menggunakan alat gitar. Ada ya, ya ada yang keyboardan itu. Pokoknya orang yang alat lengkap total gitu tidak. Kalau akapela itu apa itu alat musiknya itu yo gak orang alat musik ya. Jadi menggunakan tangan. Kadang ono sing nganggo ono sing nganggo swara apa itu hmm, oh, bum, Indonesia yang ngasih tanpa nganggo alat musik. Jadi dia menggunakan itu. Jadi semuanya menggunakan mulut ya, semuanya menggunakan mulut. Bahkan sekarang ada yang tren itu musik apa itu beat apa beatbox apa aduh aneh-aneh lah sekarang ya. Itu semuanya karya musik, kalau bagus pasti enak didengar. Kemudian lagu, makna lagu ya, makna lagu Apuse Kokondao itu harus kalian pelajari. Selanjutnya adalah tentang menyanyi ya, tentang nyanyi berkelompok. Ada nyanyi itu
secara unisono. Unisono itu nyanyi bareng, tetapi satu suara. Tapi kalau vokal grup atau grup core itu nyanyi tapi menggunakan tiga nada, ya, tiga nada secara bersama itu vokal. Kemudian selanjutnya harus kalian pelajari yaitu lagu Perahu Layar, Bedul-bedul Pacur, Lir Ilir, dan Gambang Suling. Oke. Selanjutnya adalah ini berhubungan tentang intonasi. Ya, intonasi kalian pelajari. Kemudian untuk fungsi lagu daerah, ya fungsi-fungsi lagu daerah itu seperti apa? Ya fungsi lagu kalian pelajari, tapi yang lebih spesifik adalah fungsi lagu daerah. Ciri-ciri lagu daerah juga harus dipelajari. Terus pelajari juga tentang bernyanyi secara unisono tadi ya. Sudah saya sebutkan tadi ada vokal grup, ada bernyanyi kanon, ada bernyanyi akapela ya. Itu kalian pelajari semua. Selanjutnya adalah vibrasi ya, vibrasi itu getaran-getaran, ya. Cengkok itu cengkok guri. Biasanya belakang itu vibrasi itu getaran yang sifatnya apa ya? Sifatnya ada sedikit cengkok gitu. Akhirnya gurine nya gitu loh, sedikit ngik 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 itu vibrat sebenarnya eh ah ah itu bukan cengkok, sudah berhubungan dengan vibra, tetapi dia hanya dimunculkan secara tipis saja ya. Kemudian pengertian improvisasi ya, pengertian improvisasi juga harus apa itu dipelajari. Kemudian pernapasan diafragma, pernapasan dada, pernapasan hidung, pernapasan bau dan lain sebagainya pelajari juga. Selanjutnya yang paling dibutuhkan dalam bernyanyi penyanyi vokal itu apa aja itu ya harus kalian pelajari. Kemudian tadi sudah ambitus suara manusia, sopran, sopran alto, tenor, bariton sudah. Pelajari juga tentang pitch control. Pitch control itu ada kontrol nada, pitch itu nada. Ya. Kemudian pelajari dalam menyanyi vokal grup apa aja yang dibutuhkan itu perlu kalian pelajari. Kemudian yang dipelajari lagi mengenai vokal grup dan paduan suara tadi sudah ya. Berarti cuma itu ya nanti ya apa itu gambaran besar yang nanti akan muncul di apa itu di penilaian akhir semester ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lakukan satu kecurangan. Pokoknya tiga dewe piye carane, sepenting ojo curang ya. Supaya ilmu kita manfaat dan berkah. Baik, kita akhiri dengan baca surat Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.